Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Carolina Virgindui Setiawati dengan NIM 2009511133 dari kelas D Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi, di sini saya akan membahas sedikit terkait dengan penanganan kelahiran anak babi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inenga Kertabesung MSI. Sebelum memasuki ke proses penanganan kelahiran anak babi, pasti diawali dengan periode kebuntingan dari induk babi itu sendiri, yang dimana kebuntingan adalah suatu keadaan di mana anak babi berkembang di dalam uterus hewan betina sampai anak babi lahir sehat. Pemeliharaan pada kebuntingan awal. Segera setelah babi dara atau calon induk atau induk dikawinkan secara tepat, perlu dilakukan pengecekan setiap 20-21 hari selama 2 kali berturut-turut untuk memastikan kebuntingan sudah terjadi, yaitu tidak memperlihatkan tanda-tanda estrus. Hari kebuntingan dihitung saat babi dikawinkan, dan hari partus 115 hari kemudian. Bila setelah dikawinkan masih ada tanda estrus, berarti kebuntingan belum terjadi, dan induk harus dikawinkan ulang. Sampai tanda estrus tidak nampak setelah kawin ulang, maka tanggal kawin ulang tersebut ditetapkan sebagai hari awal kebuntingan, dan partus ditetapkan 115 hari berikutnya. Setelah babi dara atau induk positif bunting, maka pemeliharaannya harus terpisah dari induk kering atau babi dara lainnya, yaitu pada kandang khusus induk bunting. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perkelahian dan sebagainya. Pemeliharaan pada akhir kebuntingan. Sebulan sebelum tanggal penetapan kelahiran disebut sebagai masa kebuntingan akhir. Jika memungkinkan, persiapkan kandang khusus untuk partus. Pada akhir kebuntingan ini, induk tidak dicampur dengan induk kering atau status lainnya. Kandang harus cukup ruangan untuk induk berjalan-jalan, guna memperlancar peredaran darah saat proses kelahiran. Induk dan kandang harus selalu bersih. Seminggu sebelum partus, induk diperkenalkan dengan kandang beranak. Hal ini perlu untuk induk beradaptasi dengan lingkungan kandang yang baru. Sebelum dimasuki induk untuk beranak, kandang didesinfeksi dan induk dimandikan, yakni dibersihkan dengan sabun dan air hangat. Selanjutnya, dilihat tanda-tanda babi akan beranak. Yang pertama, babi menjadi gelisah. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, sering terbaring lalu tiba-tiba melompat. Yang keempat, vulva menjadi merah dan membesar. Itu terjadi pada 36 jam sebelum melahirkan. Yang kelima, perutnya sangat turun. Yang keenam, sering menghentak-hentakan kakinya. Dan yang terakhir, saat menekan puting susu, tetesan kolostrum dilepaskan, mulai terjadi 1 hari sebelum melahirkan. Selanjutnya, masuk ke dalam proses tata laksana induk babi beranak. Pada proses ini, induk babi mulai terlihat duduk dan mencoba membuat sarang untuk persiapan partus, meskipun tidak tersedia material baginya. Selanjutnya, peternak akan mengarahkan induk babi ke kandang tempat beranak. Suhu tubuhnya meningkat dan mulai terlihat tanda kesakitan. Setiap bergerak, cairan dipaksa keluar dari alat kelamin, hingga fetus keluar dengan usaha induk. Seekor induk atau babi dara biasanya beranak dengan merabahkan diri pada satu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Tetapi dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bagian bawah. Bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki satu ke atas. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan. Induk yang sedikit terlambat beranak harus disuntik dengan 2 ml ekstrak pituitari pada bagian paha. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi untuk mempengaruhi ternak dengan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosik. Bahan ini hanya merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran fetus. Beberapa induk, terutama babi, yang baru pertama
yang baru pertama kali beranak cenderung memakan anaknya atau kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induk hanya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Apabila induk tidak tenang dan tetap jahat, tetap disuntik dengan obat penenang. Setiap induk yang tetap bersifat ganas terhadap anak-anaknya, pada setiap kali melahirkan, induk tersebut harus diafkir. Selanjutnya, ada tata laksana anak babi yang baru lahir. Segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidup. Selain itu, anak babi yang baru lahir juga perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tinctur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya, dengan memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gigi sangat efektif, menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, dengan memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka, secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Selanjutnya, dengan penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusui merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikkan. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi, disimpan terutama dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya segera setelah lahir. Selanjutnya, anak babi mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusui dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Selanjutnya, dengan pembuatan tanda dan nomor.
Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Selanjutnya yang terakhir, dengan melakukan kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani, syok dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusui lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.